kita selama ini beli produk itu kita beli kemasannya juga loh. Kita bayar kemasannya. Mohon maaf, kita bisa ukur misalkan sampo sachet. Kesannya kan murah, ekonomis. Kata siapa? Kemasan isinya itu cuma sekitar 300-400 perak produksinya. Isinya kemasannya 700 perak, makanya dia 1000 perak. Kalau kita cuma beli isinya nggak sampai harga 1000 perak. Di mana letak biaya tingginya? Ya di kemasannya. Terima kasih teman-teman pemirsa YouTube Adiwiyata SMA Negeri 65 Jakarta masih mengikuti perbincangan kami pada hari ini. Selanjutnya tadi berdasarkan apa yang saya sudah janjikan, kita akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram Adiwiyata 65 Jakarta dari teman-teman semua. Nah, kita langsung mulai saja ya Mas ya, pertanyaan-pertanyaannya ya. Silakan. Iya. Jadi pertanyaan pertama ini ada dari @alfahrel. Bagaimana langkah yang bisa kita lakukan untuk olah plastik dalam rangka dukung environmental sustainability, Mas? Langkah kita untuk mengolah plastik itu. Saya tuh Mas Faiz duluan nih yang jawab nih. Silakan, Mas Faiz mungkin. Kalau saya sih lebih suka ini ya, mengurangi pemakaian plastik ya daripada mengolah plastik, istilahnya begitu. Tapi karena siapa tadi? Siapa tadi? Alfahrel. Karena Mas Alfahrel bertanya mengenai apa ya? Mengelola sampah ya, mengelola sampah plastik. Iya, olah sampah plastik. Iya. Untuk saat ini sih solusi yang baik sih memang hanya mengurangi. Tapi kalau memang terlanjur sudah ada di sekitar lingkungan sekitar dan kita juga tidak bisa ngapa-ngapain sih ya daur ulang seperti kayak pembuatan batako atau batako dari plastik atau kalau yang bisa didaur ulang di pengepul juga bisa dijual. Tapi kalau plastik-plastik yang memang tidak bisa didaur ulang untuk keperluan apa ya, didaur ulang untuk misalnya dipakai kembali sih kayak dibikin batako sih. Menurut Mas Adi gimana, Mas? Ya, ini memang yang sangat menarik bahwa kalau kita bicara plastik ya di Aksara ya teman-teman SMA 65 Adiwiyata, plastik ini udah melekat dalam kehidupan keseharian kita. Awal mulanya plastik ini dibuat sebenarnya, awal mulanya plastik ini dibuat sebenarnya untuk menyelamatkan lingkungan. Karena ketika itu orang menggunakan tas dari kertas atau paper bag gitu kan, ya, yang dimana otomatis banyak menggunakan atau secara tidak langsung ya banyak pohon yang ditebang. Itu pertama kenapa plastik itu diciptakan. Tapi pada kenyataannya waktu demi waktu bergulir, ternyata sekarang terbalik, justru plastik yang menjadi momok menakutkan atau permasalahan. Karena dulu itu plastik awal-awalnya digunakan itu berulang kali. Karena bisa dipakai berulang-ulang kali. Nah, tetapi terjadi apa yang terjadi sekarang? Hitungan menit ya, Mas ya. Hanya hitungan menit. Coba di Aksara sama teman-teman di SMA 65 coba perhatikan, ketika kita beli sesuatu atau something baik itu terus kita berapa menit hanya ada di tangan kita, setelah itu berakhir di tempat sampah. Nah, akhirnya itu jadi masalah. Harusnya tidak jadi masalah, tapi oke lah sudah terlanjur, kita nggak bisa lepas dari plastik. Kita nggak boleh anti plastik, Mas. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bijak menggunakan plastik. Tapi ketika tadi kata Mas Faiz sudah terlanjur kita gunakan, mau diapakan? Nah, plastik yang bisa kita daur ulang, oke, nggak masalah bisa didaur ulang kembali. Tapi yang kalau tidak, pertanyaannya bagaimana? Nah, banyak sebenarnya solusi-solusi yang sudah kita lihat. Teman-teman juga sudah mendengarkan secara umum bahwa ada dibuat eco-brick, di mana botol aqua plastik itu atau botol minuman apapun itu kita dimasukkan potongan plastik yang tidak bisa didaur ulang, kita gunting kecil-kecil, kemudian disatukan bisa jadi tempat duduk, bisa jadi meja, banyak macamnya. Tentunya itu digunakan berkepanjangan. Tetapi pertanyaan lagi, ketika itu sudah digunakan sekian waktu, apakah akan tetap jadi seperti itu bentuknya atau jadi sampah? Kan seperti itu pertanyaannya. Makanya saya sepakat dengan Mas Faiz, bahkan beberapa teman juga yang memang getol dengan lingkungan,
mengatakan bahwa lebih bijaklah menggunakan plastik. Kalau bisa diminimalisasi penggunaan plastik dan beralihlah kepada produk-produk yang lebih ramah lingkungan, yang lebih awet. Tas kain misalkan, atau teman-teman di SMA 65 ke sekolah, bawalah tumbler, jangan mengandalkan kalau aus tinggal beli minuman sekali teguk, minum, buang. Itu jangan sampai. Sedotan, gunakanlah sedotan yang sekarang banyak, ada yang stainless, straw, ada yang bahkan di Thailand sendiri sudah menghasilkan dari jenis tumbuhan yang bisa dijadikan sedotan. Nah, kenapa kita nggak ke situ? Daripada kita memikirkan mengolahnya, sementara itu akan terus terjadi ketika kita tidak bijak menggunakan plastik. Jadi pertanyaan tadi bagaimana mengolahnya? Ya kita bisa mengolah dengan berbagai macam, termasuk pembuatan batako. Salah satu SMK di Jakarta, SMK 23 kalau nggak salah ya, saya pernah ikuti ada YouTube-nya itu, mereka punya alatnya di sekolah yang plastik yang tidak bisa didaur ulang itu, tidak bisa diproduksi kembali, itu dijadikan bahan baku batako, dan ternyata bisa berguna untuk dijadikan paving block di sekolah atau bisa dipasarkan dan bisa menjadikan nilai ekonomi yang lebih baik. Mungkin gitu, di Aksara. Iya, ada juga di Adiwiyata itu pokoknya yang namanya 5R, Mas. Ya kan, jadi ya, reduce, betul. reuse, recycle. Jadi plastik-plastik itu benar-benar dimanfaatkan kembali lah intinya gitu. Tapi saya kemarin menemukan, Mas, ada kantong plastik. Jadi kelihatannya benar-benar kantong plastik benar-benar, tapi ternyata itu bahannya itu dari singkong kalau nggak salah. Jadi gampang didaur ulang. Nah itu gimana, Mas? Cara mendapatkan plastik itu gimana? Apakah itu satu solusi yang bagus? Iya, halo? Iya. Iya. Ya lumayan menarik juga sih, lumayan menarik juga. Kalau kita berbicara tentang plastik ramah lingkungan ya, itu mulai dari beberapa produk dari retail yang ada di Indonesia, saya nggak perlu sebut nama retailnya apa, itu kan mereka berlomba-lomba nih bahwa plastik ini bisa hancur sekian hari ya, di luar yang plastik dari singkong itu bisa hancur dalam beberapa hari. Padahal teman-teman banyak yang tidak tahu bahwa untuk memproduksi jenis itu juga menghasilkan membutuhkan energi yang luar biasa, dan itu juga otomatis secara tidak langsung juga, mohon maaf, tidak ramah lingkungan sih sebenarnya. Jadi apa dong? Nah, kembali lagi tadi ada plastik yang dari singkong. Ya, tetapi karena memproduksi plastik jenis itu memang nilainya masih lumayan mahal sih, nilai biaya produksinya maksudnya, cost production-nya itu masih tinggi, makanya dia masih mahal. Dan cenderung memang produk-produk yang ramah lingkungan itu cost production-nya atau biaya produksinya itu tinggi. Nah ini yang jadi masalah memang. Saya sendiri sering ngobrol dengan teman-teman pemerhati lingkungan, bagaimana mungkin kita mengajak orang-orang untuk yuk beralih ke produk yang ramah lingkungan, tetapi sebenarnya produknya itu mahal, ya. Ternyata mahalnya itu karena memang biaya produksinya yang masih tinggi. Nah, bagaimana biaya produksi itu bisa tinggi? Harus ada regulasi-regulasi yang mengatur itu. Ya, lagi-lagi kita menarik pemerintah di sini untuk turun, mengatur regulasi itu agar dipermudah, atau pengaturan regulasi terkait biaya produksi produk-produk barang yang ramah lingkungan tersebut lebih lebih dibantu lagi lah istilahnya, agar biaya produksinya bisa rendah, bisa low cost production atau bisa rendah biaya produksinya, dan otomatis biaya pasarnya juga makin rendah gitu, Mas, di Aksara. Jadi memang kendalanya itu. Kita teman-teman sudah banyak melihat ada tas dari atau kantong plastik dari singkong, tapi harganya sekarang masih tinggi karena itu biaya produksinya masih. Mas Faiz bisa nambahin? Iya betul. Mas Faiz mau nambahin atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Silakan lanjut aja, Mas. Oh lanjut aja ya. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Ed Destia, apakah apa sih dampak terbesar dari sampah plastik terhadap lingkungan, terutama lautan? Gimana, Mas? Mas Faiz mungkin. Oke. Dampak terbesarnya adalah sebenarnya plastik itu di lautan besar sekali dampaknya. Satu, untuk ekosistem di laut sendiri. Yang kedua, untuk kita sebagai penikmat masakan laut atau ikan-ikan gitu. Terus untuk bumi juga. Karena apa? Karena plastik itu tidak dapat lebih dari 400 tahun mungkin
baru dapat terurai, dan itu pun terurai bila terurai menjadi mikroplastik yang kalau menurut saya sih memang tidak dapat terurai seutuhnya ya Mas Adi ya, dari plastik yang bentuknya besar menjadi mikroplastik yang tidak terlihat. Itu sama-sama berbahaya gitu kalau menurut saya. Jadi menurut saya plastik untuk dampak untuk di laut sendiri sih sangat besar sekali, dan bukan hanya di laut aja. Kalau memang plastik mencemari lautan, pasti mencemari ekosistem ya. kita juga gitu, yang penikmat seafood gitu. Memang kita harus bijak sih ya menggunakan plastik, kayak pertanyaan yang pertama tadi dan jawaban yang saya iniin. Memang kita harus bijak dalam penggunaan plastik, entah itu plastik ramah lingkungan ataupun plastik yang bisa didaur ulang. Karena kalau kita berbicara berbicara plastik daur ulang itu, misalnya tidak semua plastik yang keluar itu semuanya didaur ulang gitu loh. Iya, betul. Lebih banyak yang menjadi sampah berserakan di laut, di tanah, daripada plastik yang kita daur ulang. Jadi kalau menurut saya sih plastik ini udah menjadi apa ya, kayak musuh kita bersama gitu loh. Kita tidak bisa lepas 100% dari plastik. Plastik juga masih berguna buat kita. Tapi dengan bijak berplastik, saya rasa kita harus bijak sih pemakaian plastik kalau menurut saya. Om, silakan mau dilanjut dulu pertanyaan kedua. Saya masih lanjut yang tadi dulu karena tadi kan masih pertanyaan kedua ya. Bagaimana dampak plastik di lautan. Nah, saat tadi sudah disampaikan oleh Mas Faiz bagaimana ekosistem laut sangat terganggu. Nah, apakah jadi kesimpulannya dari pertanyaan kedua, berarti kita stop dan menggunakan plastik? Nggak bisa. Plastik itu udah menjadi bagian dari kehidupan kita. Lagi-lagi saya masih agak kembali lagi ke yang masih tersangkut lagi dengan pertanyaan pertama, bahwa memang kita udah hidup dengan plastik itu ada dalam kehidupan kita. Hanya saja bagaimana bijak. Sebenarnya persoalan plastik kalau kita bijak nggak perlu sampai ke laut. Pertanyaannya ketika kita buang sembarangan, diangkut atau tidak terangkut, itu akan tercecer masuk ke aliran got, aliran kali kecil atau sungai, kemudian sungai itu membawa ke laut. Tidak serta-merta plastik yang bekas minum kita itu langsung ada di laut. Dia ada alurnya, bagaimana dia bisa sampai ke laut ya Mas Faiz ya. Mulai dari sampah yang kita buang sembarangan itu, kemudian dia masuk ke got, dari got ke bawah ke kali kecil ke bawah ke sungai ke bawah ke laut. Itulah alur sampah itu, sampah plastik itu. Di samping juga ada memang beberapa yang langsung membuangnya ke laut, tetapi skalanya berapa persen sih dibandingkan yang memang kita buang sembarangan atau yang dari TPA atau berapa persen yang masuk ke laut. Nah, itulah yang harus kita perhatikan bahwa dampaknya luar biasa. Ekosistem di laut ketika terganggu atau rusak, ekosistem yang ada manusianya di darat ini pasti akan terganggu juga. Karena kita makan produk laut. Kalau ada pertanyaan, saya kan nggak makan produk laut, saya nggak makan ikan, saya nggak makan ini. Tapi kalau masak pakai garam nggak? Nah, garam itu sendiri hasilnya dari laut kan. Nah, tadi sudah sampaikan Mas Faiz, ketika plastik itu sudah terurai, maka ada mikroplastik yang tercampur dengan air laut yang otomatis akan tercampur juga dengan garam atau hasil penambang garam yang diolah itu sudah ada kandungan mikroplastiknya di dalam. Nah, jadi kita nggak bisa menghindar bahwa dalam tubuh kita ini sudah terpapar. Salah satu hal yang menarik nih di Aksara ya, teman-teman di SMA 65 yang nanti akan menyaksikan ini, bahwa saya pernah melakukan tes kadar mikroplastik di tubuh saya. Ternyata itu ada sekitar hitung-hitungan sekitar 30 berapa gitu ya. Nah, sebenarnya saya sendiri sudah puasa plastik hampir berapa tahun, tetapi toh masih ada kadar mikroplastik dalam tubuh saya yang saya nggak tahu itu dari mana datangnya, dari mana masuknya. Apa kabar orang-orang yang masih sampai dengan sekarang tidak bijak menggunakan plastik atau tidak puasa plastik? Bisa dibayangkan kalau ada alatnya. Waktu itu kebetulan di Bogor ada teman-teman di komunitas, saya juga bergabung di komunitas Peduli Ciliwung, di mana ada teman-teman dari Surabaya datang, mereka juga aktivis lingkungan dan membawa alatnya itu untuk ngetes itu. Berapa banyak kadar mikroplastik dalam tubuh manusia. Ternyata luar biasa, saya masih tinggi loh. Padahal saya sudah ekstra hati-hati, bijak menggunakan plastik itu masih tinggi.
Apakah itu terpapar dari sebelumnya atau bagaimana saya nggak tahu. Nah, apalagi teman-teman di luar atau warga masyarakat biasa. Itulah bahayanya plastik di laut. Dan 70%, Bu Susi sudah menyampaikan sendiri, mantan Menteri Kelautan, 70% laut kita sudah tercemar dengan mikroplastik. Apa jadinya dengan produk lautnya sendiri? Ya kan? Nah, Iya. itulah seperti itu ya, Aksara. Ya betul. Jadi kalau bisa saya simpulkan adalah dampak terbesarnya kepada ekosistem manusia sendiri ya Mas ya. Nanti kita Ya, akan pastinya. ada kadar plastik di dalam diri kita dan itu sangat Pastinya. membahayakan ya Mas ya. Seluruh bumi. Iya, Seluruh seluruh bumi. Tidak hanya Baik, Indonesia. ya baik, kita lanjut ya Mas untuk mempersingkat waktu. Ini ada kemudian pertanyaan ketiga dan pertanyaan keempat akan saya gabung karena masih satu rangkaian pertanyaannya. Yang ketiga adalah dari Ed Hiskia. Kak mau nanya apa dampaknya kalau buang sampah di jenis tempat yang tidak seharusnya? Misalnya sampah organik dibuang di tempat anorganik, atau dari Aldi Mazikri, kenapa tempat sampah harus dibeda-bedakan, Mas? Silakan. Ya, saya jawab, nanti Mas Faiz ikut menambahkan. Sampah dibeda-bedakan, ya kan? Nah, sebenarnya gini, kalau dibedakan ya karena begini, sampah yang dihasilkan dari produk atau dari dari lingkungan, nah maka konsep menyelesaikan adalah kembalikan kepada lingkungan. Tapi ketika sampah itu dihasilkan oleh suatu bahan atau yang bukan alami atau yang tidak dari alam, maka dia harus dikembalikan secara atau dari teknologi. Sampah yang dihasilkan dari teknologi, diberproses dari teknologi, maka cara menyelesaikan juga harus dengan teknologi. Ketika misalkan kita beli buah nih, itu dari alam atau dari teknologi? Itu dari alam kan, dia tumbuh, kita makan apel, apelnya ditanam, kemudian bibitnya kemudian tumbuh, kemudian menghasilkan apel. Ketika kita kupas, itu sampahnya kira-kira hasil dari teknologi atau dari alam? Dari alam kan? Bagaimana cara menyelesaikannya? Menyelesaikannya kembalikan ke alam. Misalkan dengan lubang biopori, kita masukkan ke dalam lubang biopori. Di dalam tanah ada mikroorganisme yang akan ikut menghancurkan sampah itu. Maka dia akan terproses kembali ke alam. Dia akan menguatkan struktur tanah jadi lebih baik. Kemudian daya serap tanah itu untuk air itu lebih bagus. Makanya jadi sumur resapan juga bagus. Dan air yang ada kandungan di dalam tanah itu jadi lebih bagus juga. Nanti kita kembalikan ke alam kan. Beda dengan plastik. Plastik itu hasil teknologi dari minyak bumi, kemudian dia dihasilkan plastik. Cara menyelesaikannya ya dengan teknologi pula. Misalkan kayak sekarang sudah ada teknologi plastik, 1 kilogram plastik kering yang kita bersihkan kemudian kering, itu bisa menghasilkan 1 liter BBM. Dan BBM itu ramah lingkungan. Artinya ketika sampah ini dari alam, kita kembalikan ke alam. Tapi ketika sampah ini dari teknologi, maka cara mengolahnya juga harus pakai teknologi agar dia kembali bisa bermanfaat. Ya saya kayak tadi daur ulang dan sebagainya gitu. Mas Faiz silakan tambahin Mas Faiz. Ya. Dan kenapa dipisah? Karena untuk memudahkan kita dalam proses pendaur ulangan itu, Mas. Misalnya organik kita pisah dengan anorganik, yang organik bisa kembali ke alam, yang anorganik bisa kita olah dengan teknologi. Tapi selama ini kan bercampur nih Mas. Kita beli cilok misalnya, plastik kita buang tanpa kita cuci atau apa, masih ada sambal kacangnya mungkin, sisa ciloknya di dalam. Itu yang seharusnya plastik bisa didaur ulang kembali, jadi tercampur dengan yang organik yang bisa membusuk, jadi satu paket sampah itu tidak bisa didaur ulang dua-duanya gitu. Iya. Yang satu menimbulkan bau, bakteri, yang satunya kotor dan tidak bisa didaur ulang. Iya, betul. Iya, betul. Jadi itu sih inti dari kenapa harus dipisah gitu. Agar dua-duanya bisa maksimal didaur ulangnya. Iya. Nih, satu lagi nih di Aksara nih. Ada hal yang menarik. Tadi ketika sampah plastik kita daur ulang, misalkan kita olah, kita misalkan dibuat ekobrik ya, yang botol bekas plastik minuman itu, kita masukkan plastik yang kita gunting kecil-kecil atau plastik yang kita masukkan ke dalam, kemudian dipadatkan dan dia jadi ekobrik ya kan. Nah, itu kalau ada sampah yang misalkan plastik kayak tadi bekas cilok misalkan atau bekas makanan, nah itu ketika kita masukkan, kita nggak bersihkan,
kita masukkan ke dalam, dia akan jadi gas loh. Perlahan-lahan dia akan jadi gas. Dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi misalkan dia tiba-tiba karena gasnya sudah makin padat di dalam, tiba-tiba meledak gitu loh. Simple sih, kok bisa ya? Coba aja. Secara ilmiah bisa dibuktikan. Kalau kita tidak sampah itu kita masukkan semua ke dalam botol EcoBrick kemudian tidak dibersihkan, itu bisa terjadi seperti itu karena gas sampah yang basah atau organik itu kan menghasilkan gas etanol tuh ya, menghasilkan gas. Nah, gas-gas itulah yang gas itulah yang bisa berbahaya ketika tidak dipilah atau tidak dibersihkan. Oleh karena itu penting lah. Kenapa di pertanyaannya kenapa dipilah ya itu tadi seperti itu. Ya, jadi banyak sekali ininya ya Mas ya, manfaatnya untuk dibeda-bedakan tempat sampah itu ya Mas ya. Iya, baiklah. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @ibenats, dia namanya Ibnu. Sebagai Gen Z, apa saja sih hal yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup? Ini maksudnya mungkin difokuskan kepada kehidupan sehari-hari, Mas. Bisa kita lakukan apa gitu? Oh ya. Silakan. Oke. Mas Faiz, luar silakan. Nanti Boleh, saya sambung Mas lagi. Nanti saya nyambung lagi Mas Faiz. Silakan Mas Faiz. Kalau saya lagi-lagi satu, diet plastik. Itu yang fokus pertama karena kembali lagi fokus kita sebenarnya masalah lingkungan terbesar itu adalah sampah ya kalau menurut saya. Karena itu kalau misalnya kita tidak bisa diet plastik 100 tahun atau mungkin 50 tahun lagi bumi akan tertutup plastik. Itu sih kontribusi pertama itu kalau saya diet kantong plastik. Dari saya sih diet plastik. Ya. Silakan Mas Adi. Oke, saya nambahin ya. De Aksara, tahu nggak bahwa ada satu penelitian dan ini sudah sering saya ulang-ulang ketika saya hadir diundang sebagai narasumber bahwa bumi kita hanya punya waktu sekitar 10 tahun. Sekarang kita sudah di tahun 2020. Waktu itu penelitian tahun 2019. Bumi kita hanya butuh waktu sekitar 10 tahun lagi untuk bisa merecovery tubuhnya atau dirinya bumi ini. Artinya kita sekarang sudah tahun 2020. Berarti kita tinggal punya waktu kurang lebih 9. Karena 10 tahun lagi atau 9 tahun lagi bumi ini punya waktu 9 tahun untuk merecovery dirinya. Dari kerusakan-kerusakan ada. Setelah itu kita nggak tahu apa yang terjadi dengan bumi ini. Nah, kalau kita tidak melakukan hal-hal untuk generasi Z sekarang ini, nantinya ke depannya sudah berumur berapa? Sekitar ada yang belasan tahun, akan 10-20 tahun. Nah, mereka lah ini atau teman-teman ini yang akan mewariskan nanti ke depannya keadaan bumi ini. Kalau dari sekarang generasi Z ini, Gen Z ini tidak melakukan gerakan-gerakan perubahan untuk mengurangi dampak-dampak kerusakan lingkungan dari sekarang atau plastik atau misalkan, nah tinggal tunggu apa yang terjadi kehancuran di bumi ini. Nah, oleh karena itu selain diet plastik itu tadi udah tepat banget diet plastik. Caranya gimana sih diet plastik? Kemauan dari diri sendiri. Semangat kita untuk menjaga bumi ini dulu yang harus pertama kali kita tekankan bahwa oke, aku hidup di dunia ini, saya hidup di dunia ini dan saya butuh bumi ini. Bumi ini nggak butuh saya tapi saya butuh bumi ini. Alam tidak butuh saya tapi saya butuh alam ini. Bagaimana saya biar bisa menikmati alam ini dengan baik? Lakukanlah perubahan-perubahan. Misalkan ke sekolah, bawa tumbler, bawa kotak makan. Biasanya teman-teman yang cowok ini pasti gengsi nih bawa tumbler. Itu kan kerjaan cewek, anak cewek Kak yang bawa tumbler. Jangan salah. Sekarang tumbler udah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tidak semata-mata sebagai gaya lifestyle aja, cuma buat gaya-gayaan doang. Buat nunjukin gue pamer banyak tumbler, tidak. Tapi harus benar-benar bermanfaat bahwa tumbler itu menjadi kebutuhan. Bukan sekedar lifestyle doang buat gaya-gayaan gitu kan. Nah, kedua, ketika teman-teman jajan di luar atau di kafe atau kemanapun, please sebisa mungkin menolak deh untuk menggunakan gelas plastik, gitu loh, ya kan? Ketika teman-teman jajan, kalau nggak perlu-perlu amat pakai sedotan, yuk generasi Z, Gen Z sekarang, kalian nggak kurang kok gantengnya, nggak kurang kok cantiknya kalau minum nggak pakai sedotan. Emang kalau minum pakai sedotan itu lantas gue tambah keren gitu, tambah ganteng gitu, tambah cantik kan? Nggak juga. Artinya nggak perlu pakai sedotan lah. Kamu bisa minum jus nggak perlu pakai sedotan, minum soft drink nggak perlu pakai sedotan juga bisa minum kok, ya kan? Di rumah apakah minum pakai sedotan? Cuman karena di kafe aja nongkrong dengan teman-teman gaya pakai sedotan, usahakanlah tolak sebelum pesan minuman langsung sampaikan ke pelayannya, Mas, Mbak atau A atau Kakak, Bang, tolong jangan pakai sedotan ya, gitu. Dan kalau biasakan kalau beli sesuatu bawa wadah sendiri.
saya nih contohnya anak kosan nih, kemana-mana saya harus beli makan karena di sini nggak ada yang masak gitu kan, saya nggak ini beli makanan jadi. Tapi sebisa mungkin kemanapun beli nasi goreng atau saya pengen makan somai atau pengen makan bubur kacang hijau, itu saya bawa wadah sendiri. Repot pertama, iya. Tetapi kalau kita mau komitmen bahwa bumi ini harus kita jaga, bisa kok gitu. Nah, yang satu hal lagi keren, kalau buat teman-teman cowok, kalau lingkungan aja dia jaga, gimana pacarnya dia bisa dijaga banget kan gitu lah istilahnya ya. Asik, iya iya. Ya kan? Lu keren loh, tapi lu keren lagi loh kalau lu bisa jaga alam. Kalau alam aja lu jaga gimana dengan dengan seorang yang kau sayang gitu loh, dengan yang kamu sayang. Siap. Iya, menarik Mas. Menarik juga untuk membincangkan tadi sedotan Mas. Ini juga ada yang nanya, saya sekalian aja karena tadi Mas Adi sudah jelas menyebutkan tentang sedotan itu dari @elisa_aprilia. Pendapat tentang kehadiran stainless steel straw. Apakah itu termasuk kemajuan di bidang lingkungan, Mas? Sebenarnya begini, kita juga masih banyak sih ini tentang pembuatan stainless straw itu sendiri karena ya kembali lagi memproduksi sesuatu itu pasti butuh energi yang luar biasa ya Mas Faiz ya. Jadi biaya energinya itu yang dihasilkan gede. Makanya apakah stainless straw itu solusi buat lingkungan? Sebenarnya enggak 100% juga sih karena memproduksi itu juga membutuhkan energi yang luar biasa ya. Kita jaga bagaimana energi ini tidak terlalu boros untuk menciptakan sesuatu yang sebenarnya masih bisa kita lakukan hal-hal lain yang bisa menghindari ya udah gunakan apa yang bisa kita gunakan misalkan nggak perlu gelas ya Mas Adi ya. Iya langsung gitu minum dari gelas. Langsung minum artinya orang pabrik-pabrik ya tidak terlalu penting untuk menghasilkan produk stainless straw atau sedotan dari aluminium gitu loh. Artinya minum langsung kayak tadi, nggak perlu gaya-gayaan pakai. Makin sering kita juga mengkampanyekan stainless straw juga sebenarnya kurang tepat sih karena nanti produksi stainless straw itu tinggi, ya energi yang dibutuhkan juga luar biasa dan itu juga dampaknya sama lingkungan juga kurang baik gitu. Jadi sebenarnya ya itu tadi minum aja langsung atau kalau mau coba searching Thailand itu tumbuhan apa sih yang dipakai buat menghasilkan sedotan yang alami yang tanpa harus diproduksi pakai energi yang terbuang besar kan begitu. Iya. Apakah Mas Faiz ada tambahan atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Lanjut aja Mas. Oke. Ini pertanyaannya lumayan menarik. Dia dari sudut pandang ekonominya Mas. Dari @la_hahaha. Menurut kakak, lebih baik mengurangi penggunaan botol plastik lalu digantikan dengan alternatif lain atau lebih baik tetap menggunakannya agar bisa membuka peluang kerja untuk orang lain. Tapi saya mau ini juga Mas bertanya juga bahwa apakah memang benar kalau kantong plastik atau botol plastik itu tetap digunakan, peluang kerja akan ini Mas, akan berpengaruh gitu dengan di stop penggunaannya. Oke. Mungkin bisa tolong jelaskan Mas Faiz. Ya, Mas Faiz duluan. Menurut saya tidak kecil sih hubungannya antara kita menggunakan botol plastik dengan tidak menggunakan botol plastik terus hubungannya dengan tenaga kerja gitu. Saya rasa tidak ini. Kayak misalnya sekarang kita tidak minum dari botol plastik botol aqua gitu. Perusahaan aqua sendiri sudah memprediksi itu dan sekarang sudah mulai mereka merambah ke bisnis yang lebih ini lagi, misalnya mereka ingin ada station pengisian water station. Dan itu, kalau menurut saya sih tenaga kerja juga nggak bakal pokoknya tidak berpengaruh lah kalau menurut saya. Ya, jadi nggak ada pengaruh yang signifikan ya Mas ya. Iya, betul ya, sampaikan Mas Faiz bahwa sebenarnya kalau kita sebenarnya ada sih orang-orang yang memang orang-orang tertentu yang memang menggembar-gemborkan bahwa ketika contohnya misalkan kalau oh ya Kak, nanti kalau kita misalkan mengurangi penggunaan gelas plastik atau air mineral botol, kasihan dong pemulung nggak ada kerjaan misalkan itu yang di depan mata kita langsung ya, kasihan dong pemulung mereka nggak bisa menghasilkan apa-apa lagi, nggak bisa cari duit lagi dari mulung segala macam. Pertanyaannya, emang kita mau di negara kita ada pemulung terus?
Apakah Iya. kita nggak pernah berpikir bagaimana caranya mereka itu mendapatkan rezeki, mendapatkan peningkatan ekonomi, tapi dengan cara yang lebih baik. Ya. Bukan dengan hanya mulungin gelas, mulungin botol plastik. Sedih amat kalau negara ini hanya memelihara pemulung. Kan begitu. Padahal ada potensi ekonomi lain. Sekarang ini udah banyak kok solusi-solusi potensi ekonomi yang lebih baik daripada harus memikirkan sekedar kita ngumpulin gelas, ngumpulin botol, kemudian kita artinya memutuskan pekerjaan mereka atau mata pencarian mereka. Itu nggak ini banget, nggak pas lah, itu nggak ada ini banget. Sangat kecil. Dan kalau kita misalkan mengurangi tadi kayak tadi salah satu produsen air minum sudah memikirkan itu betul. Mereka sudah memikirkan jangka panjangnya bahwa ke depan ini harus seperti apa inovasi yang mereka lakukan. Bahkan kemarin kita sempat ya Mas Faiz ya dihubungi oleh salah satu juga petinggi di perusahaan air mineral bermerek itu yang sudah mengajak JOC untuk ikut berbuat bahwa mereka itu pengen bikin water station. Jadi mau air kemasan apapun isinya mereknya, mereka siap bekerja sama ya Mas Faiz ya. Sampai seperti itu. Artinya nggak ada. Toh di situ nanti petugasnya tetap ada yang menjaganya dan mereka tetap butuh orang-orang pegawai untuk bekerja di situ. Artinya nggak ada sih yang kita berpikir. Ya, dan sekarang produksi botol plastik pun kan sebagian besar dilakukan oleh mesin kan? Oleh mesin. Tidak iya. menggunakan dia. Oh iya, betul. Iya. Dan sebenarnya ketika produsen-produsen itu mengurangi produk kemasannya, dia bisa menghemat loh biaya produksinya. Ya tadi saya bilang katakan kalau pakai bahasa, saya sengaja sedikit pakai bahasa tinggi biar teman-teman di SMA 65 sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa ini. Low cost-nya itu ada, biaya produksi yang rendah tuh ada gitu loh. Ya kan? Nah, misalkan nih kita minum tidak lagi menggunakan aqua botol kemasan sekali pakai atau apa. Mereka pasti lebih hemat, tidak perlu lagi cetak botol, tidak perlu lagi cetak gelas, tapi bagaimana menciptakan water station, inovasi baru. Kemudian sekarang di Aksara tahu nggak bahwa salah satu misalkan saya sebut saja biar jadi ini jadi media campaign juga biar tertular juga ke perusahaan yang lain. Unilever itu sudah mulai berpikir bagaimana menjual produk mereka tapi tanpa kemasan. Curah. Kita tinggal bawa wadah, kita beli isinya, nggak beli wadahnya. Tahu nggak teman-teman di Aksara dan teman-teman SMA 65? Kebanyakan kita sadar tidak sadar bahwa kita selama ini beli produk itu kita beli kemasannya juga loh. Kita bayar kemasannya. Mohon maaf, kita bisa ukur misalkan sampo sachet. Kesannya kan murah, ekonomis. Kata siapa? Kemasan isinya itu cuma sekitar 300-400 perak produksinya. Isinya kemasannya 700 perak, makanya dia 1000 perak. Kalau kita cuma beli isinya nggak sampai harga 1000 perak. Di mana letak biaya tingginya? Ya di kemasannya. Nah, kita ini ke warung beli sampo bayar 1000, kita cuma pakai 300 perak, 700 peraknya apa? Berakhir ke tong sampah. Dan itu akan menyebabkan hal-hal yang berbahaya ya Mas ya? Iya, kita beli air minum, misalkan air minum mineral tertentu. Beli satu botol, harganya 3.000 perak. Airnya nggak nyampe 3.000. Tapi botolnya yang nyampe bisa 1.000, bisa 2.000, airnya cuma 1.000 perak. Artinya kita mau basir loh, buang duit 2.000, habis minum buang. Kita buang uang 2.000 perak atau 1.000 perak. Silakan kalau mau detailnya teman-teman di produksi yang yang produksi itu yang tahu berapa biaya botol yang mereka produksi. Nah, mau seperti itu sampai kapan? Akhirnya PT Unilever sedang berpikir daripada saya capek-capek bikin kemasan toh dibuang juga sayang. Walaupun mereka mau bebankan itu kepada konsumen kan, tapi kayaknya gimana gitu kan. Nah, mereka mulai berpikir cerdas. Nah, Unilever sudah mulai di Bintaro menurut salah satu anggota manajemen Basari ya Mas Faiz ya sudah menginformasikan di Bintaro itu ada toko yang menjual produk-produk Unilever tapi hanya kemasannya hanya isinya tidak kemasannya. Jadi itulah kita coba yuk berpikir untuk nilai-nilai seperti itu gitu. Itulah kurang lebihnya di Aksara. Iya, baik Mas. Terima kasih. Nah, saya ini ada pertanyaan juga saya dapat menarik karena ini kan juga berkaitan dengan tema yang saya angkat adalah berkaitan dengan kehidupan normal baru kan. Yang ditanyakan adalah seperti ini Mas dari @webels_. Apa pendapat kakak-kakak semua tentang dampak positif COVID-19 yaitu mengurangi polusi udara? Saya tahu mungkin ini polusi udara bukan salah satu fokus dari Jakarta Osoji Club, tapi
ini apa namanya masih berkaitan dengan lingkungan, Mas. Apakah Mas Faiz dan Mas Adi ada komentar mengenai itu? Silakan. Mungkin Mas Faiz dulu. Dampak positif dari ini ya, dari sebuah pandemi atau musibah ini ya. Kalau saya menyebutnya musibah sih. Dampak positif bisa dampak positif. Tapi apakah oke, kita memang apa ya? Memang ada dampak positif bagi lingkungan hidup. Kalau menurut saya dampak lingkungan ada untuk udara. Untuk udara memang pencemaran udara memang turun sangat banyak gitu. Tapi apakah kita apa ya? Ini kan suatu perubahan hidup yang dipaksa gitu kan, istilahnya gitu. Saya sih lebih ke apakah kita bisa gitu, bisa mempertahankan ini gitu. Misalnya setelah pandemi ini berakhir, new normal kita lebih cenderung ke naik ke kendaraan umum misalnya, untuk agar pencemaran lingkungan udara turun gitu. Apa kita lebih banyak, mungkin sekarang kayak jajan-jajan di pinggir jalan mungkin berkurang ya Mas Adi ya, makanya sampah di jalanan itu berkurang dan pindah ke rumah gitu kan. Iya. Apakah nanti setelah pandemi ini berakhir di apa ya, di new normal kita tidak jajan seperti itu kan lagi. Bukan jajan sembarangan, siapa ya? Maksudnya banyak jajan dan yang take away gitu loh. Kan bisa kita misalnya makan somai di pinggir jalan dengan piring gitu. Apakah pola-pola kayak gitu bisa kita terapkan setelah pandemi berakhir? Apakah harus ada pandemi seperti ini agar kita apa ya, agar merubah perilaku? Agar apa Mas? Merubah perilaku. Agar perubahan perilaku kita kayak dipaksakan gitu kan? Betul. Iya betul Mas Faiz. Betul, dari Sarah itu disampaikan Mas Faiz bahwa pandemik ini terlalu mahal untuk memaksa manusia merubah pola sikapnya gitu loh. Nah, apakah harus ada pandemik dulu nih baru bumi kita sehat? Kan mahal ya, cost-nya mahal banget. Biaya yang harus kita bayar dunia ini, bukan hanya Indonesia loh, dunia ini mahal banget. Ada berapa orang yang terdampak PHK, dirumahkan, ada berapa produksi dari unit-unit usaha yang berhenti, ya kan? Luar biasa mahalnya nilai yang harus dibayar. Nah, jadi nggak sebanding. Sementara kondisi oke sekarang kita bilang perubahan kondisi polusi sudah lebih baik, tapi hanya berlaku selama beberapa bulan ini. Kita lihat aja nanti, seperti tadi kata Mas Faiz, apakah setelah pandemi ini selesai atau berakhir, kemudian itu tetap bertahan seperti itu, atau manusia kembali lagi? Bebas lagi gitu. Oh, kita udah gak ada pandemik nih, bebas dong kita naik motor, naik mobil kemana-mana, bebas jajan, bebas sembarangan buang sampah. Kan masih tanda tanya. Nah, apa kalau ditanya lagi, mahal banget biayanya. Jadi tolong, paling tidak ini menjadi pelajaran penting. Pandemik ini menjadi pelajaran. Ternyata kita butuh alam ya. Ini baru pada melek loh sekarang dengan adanya pandemik ini. Ya kan kita tahu bagaimana perubahan Venesia, sungai di Venesia itu, kanal-kanal di Venesia itu tiba-tiba ikannya masuk ke situ. Tiba-tiba banyak ikan yang selama ini luar biasa, manusia egonya luar biasa. Akhirnya mereka yang ngalah. Sekarang gantian. Kalian gak beraktivitas, kami yang masuk ke kanal-kanal Venesia. Ya kan, Teresa udah ya, Aksara udah dengar sendiri kan tentang berita itu ya. Bagaimana ikan-ikan yang tadinya kurang merapat ke tepian pantai, sekarang merapat ke tepian pantai. Yang karena tidak ada aktivitas manusia. Semua pelabuhan close, lockdown semuanya. Dan itu kita lihat bagaimana ada hewan di hutan masuk ke kota. Dan itu bukan hoax, karena memang benar-benar terjadi. Karena kondisi lockdown di beberapa negara.
pertanyaannya kembali seperti Mas Faiz bilang, mau sampai kapan? Apakah setelah pandemi ini selesai masih seperti itu? Ya syukur-syukur kalau seperti itu. Mudah-mudahan kita semua langsung, iya ya udah deh kita berubah yuk, kita bareng-bareng berubah gitu. Bim salah bim. Alhamdulillah. Tapi ya saya masih sanksi sih. Ya Mas Faiz ya kita masih sanksi. Apakah bisa seperti itu? Ya sekarang aja udah masih pada bandel, Ya. PSBB aja masih Jadi pada jadi saya Iya, pribadi iya. kurang setuju sih kalau dibilang dampak positif ya. Ya. Saya masih mungkin ya setelah pandemi berakhir, kalau memang mereka bisa mempertahankan ini, polusi udara turun, itu baru yang namanya dampak positif. Tapi karena ini kita dipaksa untuk di rumah, terus polusi udara turun, saya rasa terlalu dini untuk bilang mengiyakan ini dampak positif. Iya benar. Iya. Kalau mau dibilang berdampak positif itu setelahnya. Apakah perilaku ini berubah? Sama kalau kita bicara, maaf ya, sedikit tarik ke misalkan kita misalkan yang Muslim selama Ramadan. Kalau mau lihat orang itu setelah Ramadan, kalau selama Ramadan memang iya gitu, orang puasa apa segala macam ibadahnya getol. Tapi setelah Ramadan gimana? Nah, dampak dari Ramadan itu gini. Nah, sama seperti ini, kurang lebihnya sih seperti itu kalau kita sedikit aku tarik ke belakang ke ini ya, ke masalah. Nah itu sama. Nah sekarang yang pandemik ini, pandemik yang sekarang berlangsung ini memang iya ada dampaknya, polusi berkurang. Tetapi karena itu kita dipaksa kan. Kalau enggak, mana ada satu presiden bahkan sehebat Nazi itu, sehebat ini pun nggak akan bisa mampu menyuruh orang-orang untuk tetap berada di rumah, ya kan? Iya. Nah, sekarang ketika pandemik ini mampu merubah 200 lebih negara untuk memaksa orang-orang stay at home. Jadi presiden manapun nggak akan mampu untuk melakukan itu, untuk menahan wargaku jangan, rakyatku jangan ada yang keluar rumah, nggak bisa. Tapi pandemik ini mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, harus kita stay at home. Karena itu, jadi pandemik ini dampak positifnya nanti setelah ini. Kita lihat nih bagaimana nih kehidupan tatanan yang baru normal. Gitu. Iya. Semoga dengan adanya pandemi ini juga ya Mas ya, dengan kebiasaan-kebiasaan baru ini akan menimbulkan, ini akan berlangsung lama gitu Mas. Jadi dampak positifnya benar-benar kita rasakan ya Mas. Ya. Iya, betul. Berharap seperti itu. Inginnya seperti itu. Mudah-mudahan Mas. Nah, ini kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir Mas. Pertanyaan terakhir itu dari ketua kami, @fan_89 dia namanya Kak Irfan. Selama bekerja sama dengan institusi termasuk salah satunya beberapa jenjang sekolah, apa tantangan terbesar dalam membangun kepedulian masyarakat akan sampah khususnya bagi kalangan pelajar? Bagi kalangan pelajar ini Mas. Oke. Aku dulu apa Mas Faiz duluan nih? Mas Faiz. Mas Adi aja. Mas Adi yang duluan. Oke, iya betul. Okay. Kalau tantangannya sebenarnya begini. Kebanyakan ini saya sendiri sering menanyakan ke guru-guru ketika datang ke beberapa sekolah, apakah sekolah ini sudah menerapkan sekolah green school, sekolah ramah lingkungan? Kita baru sedikit, Mas, baru seperti ini karena apa? Agak susah. Kadangkala siswanya yang nggak susah diatur, atau kalau siswanya bisa diatur, orang tuanya kadangkala komplain. Nah, sebenarnya satu permasalahannya, ketika aturan itu ada dari pemerintah pusat atau dari dalam hal ini saja misalkan departemen Kemendikbud atau bekerja sama dengan KLHK misalkan menggodok satu sistem atau suatu aturan untuk mengharuskan semua sekolah itu menerapkan pola hidup ramah lingkungan, selesai. Sekarang ini hampir semua beberapa sekolah yang menerapkan sekolah ramah lingkungan itu hanya bersifat parsial. Artinya karena sekolah itu punya semangat untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah mereka. Tetapi bukan berdasarkan aturan yang ada yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ya kan Mas Faiz ya? Nah itu yang jadi masalah sih sebenarnya. Kita ingin bahwa pemerintah pusat yuk hadir semuanya, bikin rule-nya. Lintas kementerian ini harus sama-sama bergerak. Kementerian Pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup, sama-sama buat aturannya, kemudian terapkan. Bikin aturan yang satu, rule-nya satu dari atas ke bawah, sekolah harus begini, siswanya harus begini. Itu. Nah, ketika kita masuk ke sekolah, ajak kerjasama, memang di situ tantangannya karena sekolah itu masih punya hambatan karena
dari orang tuanya, bahkan dari muridnya sendiri. Silakan Mas Faiz tambahin. Sebentar Mas. Apalagi ini ya untuk sekolah-sekolah negeri ya. Kita untuk masuk ke sekolah negeri itu birokrasinya sangat sangat panjang gitu. Tidak cukup kita menginfokan ke kepala sekolah. Pasti kepala sekolah bilang, oh izin dulu ke dinas ini pendidikan. Ya. Karena kan mungkin kan kalau kita hadir di jam pelajaran kan memotong jam pelajaran. Itu mungkin birokrasi yang seperti itu sih. Kalau menurut saya ke depannya mungkin hal-hal yang positif tentang edukasi yang positif mungkin agak ini sih Mas ya, mungkin dimudahkan ya Mas mungkin ya seperti Mas Adi bilang tadi harus dimasukkan ke kurikulum atau peraturan ini pemerintah. Iya, baik. Jadi memang untuk bekerja sama itu salah satu tantangannya itu ya Mas tadi birokrasi ya Mas, masalah birokrasi. Jadi mungkin ini kan karena pertanyaan dari Kak Irfan mengenai tantangan terbesar, mungkin itu menjadi salah satu tantangan terbesar ya Mas untuk melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah gitu. Iya. Baik Mas Faiz dan Mas Adi, terima kasih banyak atas waktunya. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bicarakan, masih banyak sekali hal-hal menarik yang menarik juga untuk diperbincangkan dengan JOC gitu. Tapi sayang waktu kita sudah habis Mas. Terima kasih banyak. Untuk penutup, saya minta closing statement-nya Mas mengenai ini kan kita dalam rangka memperingati World Day Environment atau Hari Lingkungan Sedunia. Harapan apa Mas ke depannya bagi generasi muda? Apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh generasi muda? Singkat saja Mas. Ya Mas Faiz duluan. Ya. Untuk teman-teman semua, saya berharap mulai dari diri sendiri, mencintai lingkungan, mulai dari diri sendiri. Hal terkecil adalah untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai, dan itu sebisa mungkin dari diri kita sendiri. Tidak usah melihat sekeliling. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Syukur-syukur kita bisa memberi contoh untuk teman-teman di sekitar kita untuk memakai produk-produk yang memang ramah lingkungan dan diet kantong plastik. Baik, tumbuhkan kesadaran pada diri sendiri ya Mas ya. Dimulai dari diri sendiri. Iya, Mas. Terima kasih. Kesadaran pada diri sendiri, tidak melihat ke sekeliling, kita lakukan pada diri kita sendiri. Syukur-syukur kita bisa jadi contoh buat mereka. Ya, baik, terima kasih Mas Faiz. Silakan Mas Adi. Ya, kalau saya sih prinsip satu, jangan jadikan Hari Lingkungan Hidup ini hanya sekedar euforia, tetapi jadikanlah ini titik kilas balik bahwa kita harus berubah. Bahwa alam ini, kita butuh alam tidak butuh kita nggak ada, alam pun tetap ada. Nah, oleh karena itu pentingnya bahwa kegiatan atau acara-acara misalkan peringatan Hari Lingkungan ini tidak hanya sekedar jadi euforia atau sekedar seremonial, tetapi benar-benar menjadi kilas balik kita untuk berubah karena kita butuh bumi, kita butuh alam. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Faiz, Mas Adi. Ini merupakan perbincangan yang sangat menarik dan satu kehormatan bagi kami dapat bekerja sama dengan Jakarta Wasuji Club. Semoga kita kedepannya dapat melakukan kerjasama lagi. Kalau bisa nanti kita bisa ketemu langsung di sekolah nanti ya. Kalau betul. Sudah normal kembali dan ada ininya, kita bisa ada waktunya kita bisa langsung ke sekolah gitu biar lebih enak lagi. Iya, kami sangat mengharapkan itu Mas. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas perbincangan yang menarik ini. Kita tunggu ya. Iya. Kita tunggu. Ya, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat-sehat Mas Adi, Mas Faiz. Ya. Salam buat teman-teman semua ya. Iya.